Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Tema 3, subtema 3, pembelajaran IPS tentang aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Aktivitas ekonomi terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pertanian. Masyarakat Indonesia banyak yang memanfaatkan bidang pertanian. Dan ini ada faktor pendukungnya. Kenapa orang Indonesia banyak yang bertani? Itu karena Indonesia memiliki iklim tropis, di mana sepanjang tahun mendapatkan panas matahari dan juga curah hujan yang cukup. Dan yang kedua adalah tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Itu dikarenakan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Bidang pertanian terbagi menjadi 2 kelompok atau 2 jenis. Yang pertama adalah pertanian lahan basah, misalnya sawah, dan pertanian lahan kering, misalnya ladang dan perkebunan. Aktivitas ekonomi yang kedua adalah di bidang peternakan. Banyak orang Indonesia yang beraktivitas atau mencari nafkah dalam bidang peternakan. Nah, jenis peternakan ini ada 3. Yang pertama adalah peternakan hewan unggas. Peternakan hewan unggas, contohnya adalah ayam, yang sering dimanfaatkan daging dan telurnya. Kemudian, peternakan unggas yang kedua adalah burung. Burung juga banyak dimanfaatkan, baik itu dagingnya, telurnya, dan juga keindahan suaranya. Peternakan unggas yang ketiga adalah angsa. Angsa biasanya dimanfaatkan bulunya untuk membuat pakaian dan juga dagingnya. Dan yang keempat adalah hewan unggas bebek. Bebek ini sering dimanfaatkan dagingnya juga ya, dan juga bulunya sering dimanfaatkan. Jenis peternakan yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Hewan kecil yang sering diternakan itu diantaranya adalah kelinci. Kelinci ini dimanfaatkan dagingnya terutama ya. Dan yang kedua adalah kambing. Kambing sering dimanfaatkan kulit dan dagingnya, bahkan ada juga yang dimanfaatkan susunya. Contoh berikutnya adalah domba. Domba berbeda dengan kambing ya. Untuk domba memiliki bulu lebih tebal, sehingga sering dimanfaatkan bulunya dan juga kulitnya untuk kerajinan. Jenis peternakan yang ketiga adalah peternakan hewan besar. Hewan besar yang pertama adalah kuda. Kuda banyak diternakan. Ini dimanfaatkan tenaganya dan juga dagingnya, bahkan ada yang memanfaatkan susunya. Hewan besar yang kedua adalah kerbau. Di pedesaan ini sering digunakan untuk membajak sawah, dan juga ada yang memanfaatkan dagingnya. Yang ketiga adalah sapi. Sapi ini banyak manfaatnya, yaitu daging, susu, dan kulitnya sering diolah oleh masyarakat. Nah, hasil peternakannya adalah berupa telur, daging, kulit, susu, dan bulunya. Bidang yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Banyak masyarakat Indonesia yang beraktivitas di bidang perikanan. Faktor pendukungnya adalah Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Negara maritim artinya negara yang memiliki wilayah perairan lebih luas daripada daratan. Bahkan 2/3 bagian Indonesia itu berupa perairan. Dan di dalam perairan itu terdapat banyak potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Aktivitas ekonomi bidang perikanan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah perikanan tangkap. Dan yang kedua adalah perikanan budidaya. Apa bedanya perikanan tangkap dan perikanan budidaya? Perikanan tangkap itu artinya
nelayan menangkap ikan di laut lepas. Sedangkan perikanan budidaya artinya memanfaatkan perairan di daratan untuk memelihara ikan, misalnya di kolam, di danau, di sungai, di payau, air payau, dan sebagainya. Nah, ini upaya masyarakat dalam aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Yang berikutnya, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki hutan yang cukup luas. Indonesia dikenal sebagai negara berkarpet hijau karena luasnya lahan hijau atau daerah hutan di Indonesia. Dengan banyaknya hutan, banyak masyarakat Indonesia memanfaatkannya untuk aktivitas ekonomi. Lalu, apa saja hasil dari bidang kehutanan? Hasilnya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah hasil hutan berupa kayu. Jenis-jenis kayu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya jati, mahoni, cendana, dan meranti. Dan hasil hutan yang kedua adalah hasil hutan non-kayu, seperti kina, karet, damar, dan sagu. Fungsi hutan selain sebagai fungsi ekonomis juga memiliki fungsi lain, diantaranya sebagai penyimpan cadangan air tanah, sebagai penyeimbang iklim, tempat habitat flora dan fauna, serta sebagai objek wisata. Demikian penjelasan materi tentang aktivitas ekonomi. Terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dalam belajar di kelas 4 ini. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu.